Polisi periksa 20 saksi kebakaran di Kompleks Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang menewaskan 41 napi. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. 20 saksi yang diperiksa polisi terdiri dari petugas yang berjaga pada malam hari dan warga binaan yang berada di Blok 2C. Polisi juga membawa barang bukti berupa beberapa kabel listrik dan instalasi listrik dari ruangan tempat api pertama kali muncul. Namun diduga akibat hubungan arus pendek. Kemudian dari hasil olah TKP itu ada beberapa yang kita bawa. Antara lain adalah kabel-kabel, terus kemudian juga ada beberapa alat listrik, dan yang ketiga saluran-saluran instalasi. Kemudian dari hasil TKP itu disimpulkan bahwa titik apinya satu. Titik api bersumber dari satu titik saja. Jadi dan kemudian atap terjadi di atas. Titik api terjadi di atas di balik pelapor. 8 korban luka parah kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Pihak keluarga dari korban luka tidak diperbolehkan membesuk dengan alasan protokol kesehatan COVID-19. 8 korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang masih menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. 3 korban luka berat dirawat di IGD, 4 di HCU, dan 1 di ICU. Mereka yang dirawat adalah warga binaan. Selain 8 luka berat, 73 orang luka ringan dan juga masih menjalani perawatan. Keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mereka membawa data rekam medis korban untuk mendukung proses identifikasi korban. Berdasarkan keterangan tim DVI Polri, sebagian besar jenazah mengalami luka bakar berat sehingga sulit dikenali. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi korban menggunakan postmortem dan antemortem. Sampai saat ini belum ada jenazah yang teridentifikasi. Tentunya tim membutuhkan bukti-bukti dari para korban ini. Oleh karena itu, Rumah Sakit Polri telah membuka satu pos antemortem, yaitu pos yang digunakan untuk mencari data-data sebelum korban ini meninggal dunia. Data terakhir, sudah 37 keluarga mendatangi posko antemortem di RS Polri Kramat Jati. Data yang diserahkan diantaranya rekam medis gigi, sidik jari, dan DNA. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten terbakar sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat pada Selasa dini hari. Dan berikut kronologi terbakarnya blok hunian C2 yang dihuni 122 warga binaan versi Kemenkumham. Api mulai membakar blok C2 Lapas Kelas 1 Tangerang sekitar pukul 1.50 waktu Indonesia Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Korban kebakaran terdiri dari 41 orang meninggal dunia dan luka 81 orang. Seluruh korban meninggal dunia merupakan narapidana dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diidentifikasi. Sedangkan korban luka dirawat di RSUD Tangerang. Blok C2 dihuni 122 warga hunian yang terdiri dari 19 kamar atau sel berkapasitas 38 orang. Diduga ada kelebihan kapasitas penghuni tahanan. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Seorang mantan warga binaan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten menyatakan dalam lapas memang tidak ada alat pemadam kebakaran. Warga binaan tersebut juga menyebut petugas kerap meninggalkan posko jaganya. LP itu memang tidak ada
alat untuk pemadam kebakaran itu tidak ada memang. Dan posisi pun petugas itu kadang-kadang kalau sudah sampai malam, kadang-kadang mereka ke depan tidak standby di pos itu. Jadi pas ada kejadian yang kemarin itu petugas kurang sigap begitu. Jadi teriakan api itu terlambat mereka ketahui gitu. Jadi seperti itu. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menduga kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang akibat hubungan pendek arus listrik. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan masalah utama di lapas tersebut adalah kelebihan kapasitas. Menko Polhukam Mahfud MD kemarin meninjau lokasi kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Mahfud mengapresiasi aparat yang bekerja cepat menanggulangi kebakaran. Mahfud menyatakan problem Lapas Kelas 1 Tangerang adalah kelebihan kapasitas. Ya, lapas-lapas kita itu penuh. Jadi satu kamar yang tidak terlalu luas tuh isinya bisa 20 orang, 30 orang. Terakhir saya bersama Pak Renhat ke Pasuruan, ada satu kamar hanya kecil gitu. Kamar yang tidak terlalu luas, isinya 40 orang. Dan itu semuanya narkoba. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang tadi saya bicarakan dengan Pak Menkumham. Membangun, yaitu kami berencana segera merencanakan pembangunan lapas-lapas karena sudah overkapasitas. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyatakan dugaan sementara penyebab kebakaran lapas akibat korsleting listrik. Yasona mengungkapkan sejak berdiri 42 tahun lalu, lapas tidak pernah dilakukan perbaikan instalasi listrik. Lapas Tangerang ini over kapasitas 400%. Penghuni ada 2.072 orang. Lapas Kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972. Jadi sudah 42 tahun. Sejak itu kita tidak memperbaiki instalasi listriknya. Nah, dugaan sementara seperti yang disampaikan Pak Kapolda tadi adalah karena persoalan listrik arus pendek. Yasona menambahkan, saat ini kondisi lapas kondusif pasca penanganan kebakaran. Proses penyelidikan akan berlangsung dengan cepat, tepat, dan profesional. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komnas HAM minta Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab atas tragedi kebakaran Lapas Tangerang yang menewaskan 41 warga binaannya. Komnas HAM akan melakukan penyelidikan lapangan untuk mencari tahu penyebab kebakaran Lapas Tangerang. Secara kelembagaan, secara struktural, ya Kemenkumham lah yang bertanggung jawab. Dalam arti ini memang domain mereka, ya, dari mulai kalapasnya, dirjen lapas sampai pada tingkat yang lebih tinggi gitu. Tapi untuk lebih pasti apa sebetulnya terjadi, Komnas HAM memang merencanakan melakukan satu kunjungan lapangan, penyelidikan tentang apa sesungguhnya yang terjadi. Sekaligus juga meminta kepolisian, dan kita tadi sudah menghubungi Pak Kapolda, ya, meminta kepolisian untuk benar-benar juga melakukan penyidikan yang transparan gitu. Seorang bocah berusia 10 tahun dijadikan jaminan 3 karung beras di toko kelontong di Makassar. iNews pagi akan kembali dengan informasi selengkapnya.